Halo teman-teman, kembali lagi bersama Maulida Julianti dari Politeknik Negeri Samarinda, Prodi Keuangan dan Perbankan. Di sini kita akan membahas tentang perikatan dan perjanjian. Yang pertama ada pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih dasar mana satu pihak berhak, kreditur, dan pihak lain berkewajiban, debitur, atas suatu prestasi. Sumber-sumber perikatan 1. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP. 2. Perikatan yang lahir karena perjanjian persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Uang prestasi, overmatch, somasi, ganti rugi, resiko 1. Uang prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun bentuk-bentuk uang prestasi adalah sebagai berikut: A. Tidak mau memenuhi prestasi sama sekali. B. Terlambat memenuhi prestasi. C. Memenuhi prestasi secara tidak baik. 2. Overmatch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. 3. Somasi. Somasi dilakukan 2 kali berturut-turut, setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut, tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. 4. Ganti rugi. Macam-macam ganti rugi sebagai berikut. 1. Ganti rugi atas biaya, yaitu untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya ongkos pengangkitan atau pengiriman barang. 2. Ganti rugi atas kerusakan, yaitu untuk kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Misalnya buah-buahan yang dikirim oleh debitur ternyata busuk sehingga menyebabkan turut busuknya buah-buahan milik kreditur. Lanjutan. 3. Ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. 5. Resiko. Resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya kepada satu pihak. Misalnya C berjanji untuk memberikan sepeda motor kepada D, dalam hal ini kewajiban hanya dibebankan kepada C sebagai pemberi. Ada pula macam-macam perikatan antara lain. 1. Perikatan bersyarat. 2. Perikatan dengan ketepatan waktu. 3. Perikatan alternatif. 4. Perikatan tanggung-menanggung. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan ancaman hukum. 7. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Dan ada pula macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu. 2. Perjanjian untuk terbuat atau mengerjakan sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Unsur-unsur perjanjian. 1. Naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. 2. Accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Dan inilah macam dari akibat-akibat perjanjian. 1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 1338 KUH Perdata, Asas Pacta Sunt Serstanda. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. 3. Kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Dan inilah cara menghapusnya sebuah perjanjian. 1. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. 2. Ditentukan oleh undang-undang. 3. Ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. 4. Pernyataan menghentikan perjanjian. 4.
ditentukan oleh putusan Hakim 5. Tujuan perjanjian telah tercapai. 7. Dengan persetujuan para pihak. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan, wewenang, kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kuasa tulisan, tertulis, dibuat dengan suatu akta baik akta notaril maupun akta di bawah tangan. Perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian jual beli. Perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Pasal 1458 KUH Perdata menggariskan bahwa suatu jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan antara barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan. Dan ini adalah kewajiban penjual sebagai berikut. 1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 2. Menanggung terhadap cacat serta gangguan atas pemilikan barang tersebut. Dan kewajiban pembeli adalah 1. Membayar harga pembelian menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. 2. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu ketika penyerahan akan dilakukan. Dan kita lanjut ke sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Adapun kewajiban orang yang menyewakan antara lain. 1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada yang menyewa dalam keadaan terpelihara. 2. Memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan dimaksud. 3. Memberikan kepada yang menyewa, kenikmatan atau kegunaan dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa. Dan kewajiban penyewa adalah, kewajiban utama penyewa ada 2. 1. Memakai barang yang disewakan sebagaimana mestinya. 2. Membayar uang sewa. Kewajiban yang lain. 1. Melengkapi dengan perabot rumah secukupnya jika rumah yang disewa adalah rumah tinggal. 2. Tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya. 3. Mengganti kerugian jika ada kerusakan atas barang yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah sewa beli. Dalam perjanjian sewa beli mengandung 2 unsur perjanjian, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam klausul. 1. Sewa menyewa, orang yang menguasai barang tersebut selama belum melunasi semua cicilannya, belum merupakan pemilik dari barang tersebut. Artinya ia dianggap sebagai penyewa. 2. Unsur jual beli, bahwa apabila penyewa, orang yang menguasai barang, telah memenuhi seluruh kewajibannya maka ia menjadi pemilik dari barang tersebut. Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Kewajiban peminjam ada 2 yaitu 1. Mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan. 2. Membayar harga barang yang dipinjam bila ia tidak mampu mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dan kewajiban yang meminjamkan ialah 1. Tidak boleh meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 2. Atas perintah hakim harus memberikan kelonggaran kepada peminjam jika tidak ditetapkan suatu jangka waktu tertentu. Pemberian kuasa.
ialah suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan, wewenang, kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Dan ini adalah hak-hak penanggung utang sebagai berikut. 1. Menuntut pembayaran utang dari si berutang walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berutang. 2. Menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. 3. Menggantikan segala hak si berutang kepada si berutang termasuk hipotek, fiducia dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perjanjian kerja. Adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Baik, sekian pembahasan dari perikatan dan perjanjian. Semoga dari video ini bermanfaat buat teman-teman. Like video ini jika suka dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.